Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Kembali lagi dengan Ustazah Apri pastinya di pembelajaran matematika kelas 8. Sudah siap belajar matematika hari ini? Saya siap, pasti bisa, pantang menyerah, Allahu Akbar. Tetap semangat ya walaupun kita belajar dari rumah. Materi kita koordinat kartesius dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan bidang koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kedudukan sebuah titik dengan benar. Kita masuk materi yang pertama. Koordinat kartesius pada bidang datar, sering kita sebut dengan kuadran. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dapat lihat di gambar ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 merupakan daerah sumbu X positif dan Y positif. Kuadran 1 sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Kuadran 2 merupakan daerah sumbu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 merupakan daerah sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya juga negatif. Kuadran 4 merupakan daerah sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Ingat, untuk menentukan kuadran 1, 2, 3, dan 4, dia arahnya melawan jarum jam ya. Kalau jarum jam kan ke kanan nih perputarannya. Kalau kuadran dia ke kiri. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di samping. Tentukan kuadran dari masing-masing titik. Titik A terletak pada kuadran 1. Titik B terletak pada kuadran 2. Titik C terletak pada kuadran 4. Dan titik D terletak pada kuadran 3. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini dengan melihat denah sederhana. Yang terletak pada kuadran 2 adalah di sini sumbu X-nya yang ini ya, barat sampai timur, sumbu Y-nya utara sampai selatan. Yang terletak pada kuadran 2 berarti sebelah sini, yaitu yang terletak pada kuadran 2 adalah Pom Bensin dan Purwosari. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan ya. Yang terletak pada, ini pada ya, pada kuadran 2 adalah Pom Bensin dan Pasar Purwosari. Oke, bagaimana? Sudah jelas atau belum? Lanjut ya. Kita masuk ke materi yang kedua. Kedudukan sebuah titik. Kedudukan sebuah titik. Apsis juga dikenal sebagai koordinat X, suatu titik yang ditunjukkan pada garis mendatar. Ordinat juga dikenal sebagai koordinat Y, suatu titik yang ditunjukkan pada garis tegak. Penulisannya, apsis itu sumbu X ya. Ingat, apsis adalah sumbu X adalah nilai pada sumbu X-nya. Ordinat sumbu Y, nilai pada sumbu Y-nya. Kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar di samping. Tentukan ordinat A, D, E, dan H. Ordinat berarti ingat sumbu X. Ini gambarnya. Ordinat A tadi berapa? 5 ya berarti. Kemudian yang kedua D. D tadi berapa? 6. Oke, D-nya 6. Yang ketiga tadi E. E-nya berapa? E-nya dia -3. Kemudian H, titik H kita lihat ordinatnya adalah -5. Bagaimana? Bisa atau tidak? Yang ditulis berarti kalau ordinat itu nilai pada sumbu Y-nya. Kalau apsis nilai pada sumbu X-nya. Yang kedua, apsis dari B, C, F, G. Kita lihat di gambar B. Ingat, apsis berarti sumbu
X-nya, B-nya berarti absis titik B adalah 4, absis titik C adalah min 4, absis titik F adalah min 8, absis titik G adalah 2. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Silakan dipahami kembali materi yang sudah Ustazah jelaskan. Eh, Jika ada yang belum jelas dan belum paham terkait materi ini, bisa japri Ustazah, menanyakan mananya yang belum jelas ke Ustazah, biar Ustazah jelaskan kembali ke kalian. Oke, semangat menyimak materinya. Kemudian jika sudah jelas, nanti Ustazah akan berikan soal latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.